Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, seperti biasanya kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua minggu yang lalu kita sudah membaca perbedaan pendapat mengenai sholat yang tengah, ya, sholatul wusta. Sudah 5 pendapat yang dibaca kemarin. Sekarang dilanjutkan dengan pendapat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi madhab kaping 6 setuhune salat wusta iku salat salah suwijine salat 5 wektu. Ora tertentu aine supaya padha nemen-nemen ana kelawan sekabehane salatul khams. Kadidene setuhune Allah anyamaraken Lailatul Qadar ing dalam sasi Ramadan. Lan nyamaraken sa'atul ijabah ing dalam dina Jumat, lan nyamaraken aulia Allah ing dalam ibadillahi kabeh, lan nyamaraken ismul a'zam ing dalam asmaul husna kabeh. Iku supaya den temen-temeni kelawan den lakoni kabeh. Madhab yang keenam itu mengatakan bahwa sholat wusta itu salah satu dari sholat fardu yang 5 itu. Tidak ditentukan yang mana dari 5 itu, agar semua dari kita bersungguh-sungguh di dalam semua sholat yang 5 itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamarkan, tidak memastikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, dan juga menyamarkan saat ijabah, saat yang kalau orang berdoa di waktu itu akan dikabulkan pada waktu hari Jumat, tapi saat itu kapan tidak disebutkan. Dan juga menyamarkan wali-wali Allah dari semua hamba Allah. Kita tidak tahu yang mana yang wali Allah itu. Dan juga menyamarkan al-ismul a'zam, nama yang paling agung di antara al-asmaul husna semua. Di antara 99 nama, itu mana nama yang paling agung, itu tidak dijelaskan, tidak ditunjukkan dengan pasti. Itu agar semua dijalani, agar kalau ismul a'zam agar semua disebut. Lanten aturi Imam Ar-Rabi' suwiji murid, ya Imam, pundi ingkang nami sholatul wusta. Maka ngendika Imam Rabi' utawi sholat wusta iku suwiji setengah saking 5 wektu. Lamun nemen-nemeni sira ing 5 wektu mongko oleh sira sholatul wusta. Ana ta lamun weruh sira ing salat ing ngaene salatul wusta mongko nuli nemen-nemeni sira ing salatul wusta lan nuli mbuang lan ninggal sira ing liyane salatul wusta apa ta mengkono ta ora mengkono. Imam Rabi' tidak dijelaskan ini Imam Rabi' itu siapa, tapi saya kira yang dimaksud adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muradi Bilwala Al-Mu'adzin Al-Masri, sahibul Imam Asy-Syafi'i. Kemungkinan adalah Imam Rabi'
yang merupakan muadzin di Mesir, ya, sahabat Imam Syafi'i. Dialah yang banyak meriwayatkan banyak dari kitab-kitab Imam Syafi'i. Dia ditanya oleh seorang muridnya, wahai Imam, apa yang disebut dengan salat wusta itu? Maka Imam Rabi' menjawab, yang disebut salat wusta itu adalah salah satu dari salat yang 5 waktu itu. Kalau kamu melaksanakan salat kelima-limanya, pasti kamu akan dapat salat wusta. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tahu yang mana salat wusta, lalu kamu bersungguh-sungguh di dalam salat wusta itu, tetapi membuang atau meninggalkan salat-salat yang lain, maka apakah begitu maksudnya? Tentu saja tidak, ya. Jadi memang sengaja tidak disebutkan dengan pasti supaya semuanya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Utawi kaul ingkang sahih muktamad iku kaul loro, suwiji kaul ingkang ngarani subuh lan kapindo ingkang ngarani sholatul asr, wal muktamad qaulul asr wallahu a'lam. Ya, setelah menyebutkan ke 6 waktu tadi, Kiai Sholeh Daud menyebutkan bahwa yang dipegangi adalah 2 kaul, 2 pendapat, yaitu yang mengatakan bahwa itu sholat subuh, dan kedua yang mengatakan bahwa itu sholat asar. Tetapi yang lebih dipegangi lagi adalah sholat asar, wallahu a'lam. Ya, tapi sebetulnya pendapat yang terakhir tadi menarik, ya, supaya kita tidak mengabaikan yang lain, ya. Kalau diberitahu yang satu, maka yang lain bisa juga diabaikan. Tapi juga bisa dikatakan sholat subuh dan sholat asar itu menarik, karena sholat subuh itu seringkali kita tidak bisa tepat waktu karena mungkin kebablasan, bangunnya sudah terlalu siang, dan sholat asar itu sholat ketika kita sedang sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Wa qauluhu wa qumu lillahi qanitin, firman Allah, dan berdirilah kalian dengan lama di sini. Utahe maknane qanitin iku kila khosyiin, kila ta'iin kelawan sampurnane taat, kila sakitin, kila tulul qiyam fis shalah, wa kila da'ina dzakirin. Yang dimaksud dengan qanitin, ya, ini juga berbeda. Banyak pendapat mengenai qanitin. Ada yang mengatakan bahwa qanitin itu artinya adalah khusyuk. Dengan khusyuk, ada yang mengatakan dengan patuh, ada dengan sempurnanya kepatuhan, ada yang mengatakan itu diam dalam waktu lama, atau ada yang mengatakan itu berdiri lama pada waktu sholat. Dan ada yang mengatakan itu berdoa dengan zikir, berdoa sambil berzikir. Maka lamun ora kuwasa sira kabeh ing yen to salat kelawan qanitin, kelawan mano kang tinutur krana sabab ana satrunira, utawa krana wedi kelawan sawiji-wiji, mongko dadi ora bisa sampurna kelawan lumaku utawa kelawan khusyuk. Kelawan lumaku kelawan sampurnane, ya. Mongko dadi ora bisa sampurna kelawan sampurnane rukune lan khusyuk, mongko kapan mangkono. Mongko salata sira kabeh kelawan lumaku utawa kelawan nunggang unta madhep kiblat utawa ora madhep kiblat. Utahe mangkono iku ing dalem tingkah muqatalah lan musabaqah ing dalem harb. Maka kalau kamu tidak mampu untuk melakukan sholat dengan makna yang telah disebut di atas, qanitin itu, maka karena sebab adanya musuh atau karena takut mengenai sesuatu
sehingga tidak bisa sempurna, sehingga tidak bisa menjalankan sholat karena dengan sempurna, maka boleh ya. Kalau begitu maka boleh kalian sholat sambil berjalan atau dengan naik onta dan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang demikian itu dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan muqatalah, dalam keadaan muqatalah itu perang juga, harb juga perang ya, dalam keadaan perang. Utawi sholatul khauf iku ana rong werna suwiji halul qital lan iya iku kang kasebut ing dalam iki ayat, lan kapindho liyane halul qital lan iya iku kasebut ing dalam suratun nisa fi qoulihi wa idza kunta fihim al ayah. Salat khauf itu ada dua macam, yaitu ketika mungkin qital itu kalau bahasa Inggrisnya itu battle ya, ketika sedang berkecamuk perang ya. Sedang berhadapan-hadapan dengan musuh itu qital. Kalau harb itu ya keadaan berperang, tidak mesti berhadapan-hadapan. Kalau harb itu lebih umum, war. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya war, kalau qital itu battle. Jadi muqatalah ya, saling bunuh, dan itu yang tersebut di dalam ayat ini. Yang dalam ayat ini adalah ketika berhadapan-hadapan perang itu. Ketika terjadi pertempuran, mungkin lebih tepat. Jadi qital itu pertempuran, kalau harb itu peperangan. Yang kedua, selain keadaan pertempuran, yaitu yang tersebut di dalam surat Nisa, dalam firman Allah, kalau kamu ada bersama mereka, dan seterusnya sampai akhir ayat. Mongko lamun wus namani saking kang kinaweden, mongko nuli padha salata sira kabeh kelawan sampurnane arkan lan surut kang kaya barang kang meruhaken Allah ing sira kabeh kelawan keparingan ngelmune kaifiatus shalah. Maka ketika memang terjadi seperti itu dalam keadaan takut ya, kalau kita ada sesuatu yang ditakuti, maka lalu kalian sholat semua dengan sempurna rukun dan syaratnya sebagaimana telah diberikan pengetahuan atau kaifiyah caranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu sholatnya itu tidak bersama-sama. Jadi kalau berdiri bersama-sama, nanti kalau ruku itu bergantian. Nah, sujud bergantian juga. Utawi ingkang matlub ing dalam salat kabeh iku zikrullah, mulane ngendika fadhkurullah. Qala ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Lamun ora ana fadhole Allah marang sira kabeh kelawan keparingan ilmu hidayah, mongko yekti ora bisa nglakoni salat sira kabeh ora, lan ora bisa nglakoni kelawan sawiji-wiji ora, mongko bisa mu salat iku min fadlillah, wajib arep syukur ing Allah kelawan taat lan kelawan zikrullah. Yang dituntut di dalam semua salat itu adalah ingat kepada Allah. Karena itu Allah berfirman, fadhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah, walaupun yang dimaksud adalah salat. Dan juga Allah berfirman, dan dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Kalau bukan karena fadl Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah kepada kalian semua dengan diberi ilmu hidayah, maka pasti kalian tidak bisa melaksanakan salat ya. Dan tidak bisa melaksanakan sesuatu pun ya. Selain sholat juga ya, kewajiban-kewajiban yang lain. Kalian bisa sholat itu karena anugerah dari Allah. Karena itu wajiblah kalian bersyukur kepada Allah dengan taat dan dengan ingat kepada Allah. Makna al-isyari, setuhune Allah Ta'ala wis perintah lan aweh isyarat kelawan murih ngreksa sholat 5 wektu
lafadhe kelawan sigot mufa'alah antarane wong loro. Wa qala ta'ala hafidhu 'alas sholawati, artine ngreksa sira kabeh ing salat antarane ingsun lan sira. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan dan memberikan isyarat agar menjaga sholat 5 waktu. Lafaz yang digunakan di situ adalah lafaz saling kalau dalam bahasa Indonesia ya, lafaz saling, yaitu bentuk fa'ala. Nah, di sini hafidhu, bukan ihfadhu, tapi hafidhu. Allah berfirman hafidhu 'alas sholawati. Artinya jagalah kalian sholat antara aku dan kalian. Jadi karena bentuknya hafidhu, maka maksudnya adalah jagalah sholat di antara aku dan kalian dan kamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi ya, aku membagi sholat di antaraku dan hambaku menjadi masing-masing mendapat separuh. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu separuh edang. Ya. Separuhnya untuk aku dan separuhnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku itu adalah apa yang dia minta. Maksudnya yang separuhnya untuk hamba itu, hamba meminta, permintaan hamba itu akan dipenuhi. Artinis tuhune ingsun wus ngreksa ingsun ing sira kabeh kelawan kudrat ingsun lan taufik ingsun lan qabul lan anambah marang ingsun. Lan anembah maring ingsun. Monggo ngreksa sira kabeh ing atase salat kelawan sidik lan ikhlas lan hudur lan khudu lan khusyuk lan munajat. Maksudnya, aku telah menjaga kalian semua dengan kudratku dan dengan pertolonganku, dan kalian menerima serta menyembahku. Nah, jadi aku telah menjaga kalian semua dengan kudratku dan dengan bantuanku, maka kalian menerima dan menyembahku. Ya. Jadi ini yang tadi saling tadi ya. Karena itu jagalah sholat kalian dengan sidik, dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas, dengan tulus serta hadir. Jangan sholat badannya aja sholat tapi hatinya kemana-mana, itu tidak hadir namanya. Serta khudu, merendahkan diri, serta khusyuk. Ya, khusyuk itu artinya sebenarnya tenang dan ada rasa rasa takut ya. Serta munajat itu berdua-dua, berhadap-hadapan dengan Allah, berbisik-bisik ya orang mana, begitu bisa juga. Mongko utawi tadallul lan DP lan amrih pitulung lan anteng atine lan jatmiko lan haibah lan ta'zim lan ngreksa atine kelawan dawamu syuhud. Iku kabeh ingkang den namani sholatul wusta, krana ingkang ana ing dalem tengah-tengahe insan iku kolbu. Lan kolbu iku ingkang dadi wasithah antarane roh lan jasad, mulane den namani kolbu. Ya sebetulnya ini sulit sekali diterjemahkan karena hampir sama ya. Tadzallul itu merasa rendah di hadapan Allah. Lan DP ini juga sama dengan tadzallul sebetulnya. Ada pengertian berserah diri sambil mengharapkan pertolongan, itu DP. Dan mohon pertolongan serta tenang hati. Jatmika itu juga sama, tenang, tidak banyak
tidak banyak berbicara, serta takut dan mengagungkan Allah dan menjaga hati dengan penyaksian yang terus-menerus, menyaksikan Allah, ya, sehingga lupa kepada yang lain. Itu semua dinamakan sholatul wusta. Ya, ini makna isyarinya. Kalau tadi sudah dibicarakan sholat wusta itu pada kesimpulannya tadi sholat asar, tapi di sini sholat wusta itu sholat yang dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri kepada Allah, mohon pertolongan dan seterusnya, ikhlas, takut, mengagungkan, itu semua disebut sholatul wusta. Karena yang ada di dalam tengah-tengah manusia itu adalah kalbu, dan kalbu itu menjadi perantara antara roh dan jasad, karena itu disebut kalbu. Utawi isyarai oleh den kon ngreksa ing atas salat wusta iku isyarai den kon ngreksa ing atase ati kelawan dawa musyuhud wal hudur. Ya, isyarat untuk menjaga salat tengah itu adalah isyarat untuk menjaga hati dengan terus-menerus menyaksikan Allah dan hadir di hadapan Allah. Karena setuhune badan jasmani iku terkadang ngreksa suratul arkani shalah lan kaifiyati shalah, lan terkadang lali ora bisa ngreksa mongko ora bisa badan persifatan kelawan dawamul muhafadzah. Karena badan jasmani itu kadang-kadang bisa menjaga rukunnya sholat. Dalam keadaan sehat itu bisa menjaga rukun sholat dan tata cara sholat, tapi terkadang lupa atau tidak bisa menjaga. Ketika sakit tidak bisa sepenuhnya. Karena itu badan tidak bisa disifati dengan dawamul muhafadzah, terus-menerus menjaga sholat. Lan malih ora bisa badan ngreksa marang maknane sholat kelawan dawamu syuhudi wal hudur. Dan juga badan itu tidak bisa menjaga makna sholat dengan terus-menerus menyaksikan Allah dan hadir di hadapan Allah. Karena maknane sholat iku dawamu syuhud wal hudur, lan mengkono iku kelakuane ati, dudu kelakuane badan jasmani. Karena sholat itu maknanya adalah dawamu syuhud, terus-menerus menyaksikan Allah, wal hudur, dan hadir di hadapan Allah. Yang demikian itu adalah perbuatan hati, ya, bukan jasmani. Qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasamma wa huwa syahid. Allah berfirman, sesungguhnya di dalam semua itu terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau artinya melemparkan atau memusatkan pendengaran sedangkan dia menyaksikan. Ya. Ibaratnya seperti kita melihat, kalau melihat TV itu syuhud, ya, kita itu kalau bahasa Arabnya sekarang ya itu nusyahid at-talafaz, ya, kita menyaksikan televisi, tetapi kadang-kadang kan tidak mendengar dengan baik, ya. Hati kita kadang-kadang kemana-mana, ya. Jadi maksudnya sholat itu seperti kalau ibaratnya nonton TV itu matanya melihat ke layar dan pendengarannya dipusatkan kepada suaranya. Lan malih ati iku kelakuane sifate salate ahlul qulub hum ala salatihim daimun. Juga hati itu kelakuan hati itu adalah sifat dari salatnya ahli hati, ya, yaitu hum ala salatihim hafidun. Mereka itu ala salat daimun. Mereka itu terus-menerus dalam menjalankan sholat. Karena sholatnya itu sholat hati. Kalau sholat fisik, ya tidak bisa terus-menerus. Ya. Tapi kalau hati itu bisa. Kita sambil bekerja, sambil menemui tamu, teman-teman, hati kita bisa tetap ingat kepada Allah. Lan nuliden dawi ahlul qulub kabeh kelawan pangandikane wa qumu lillahi qanitin. Tegese aja amrih marang liyane Allah, balik amriyo ilallah. Artinya iki ayat ing dalam hakikate
Wallahu a'lam iku arep ngrekso sira kabeh ing atase suratus shalah kelawan syarat kang maksur ing dalem syarak umuman kelawan sekabehane menungso lan nuli ngrekso sira kabeh ing atase ma'ani shalah lan haqaiqi shalah kelawan dawa musyuhud lan hudur marang Allah Subhanahu wa taala khususon kelawan khususil mukminin. Kemudian kita diperintah kemudian ahlul qulub ya, orang yang memperhatikan hati itu diperintah untuk mendirikan sholat dengan qanitin ya, dengan pengertian yang tadi di atas, lama, khusyuk, berdiri dan seterusnya. Maksudnya jangan mencari selain Allah, melainkan carilah hanya Allah. Artinya ayat ini di dalam hakikatnya Allah alam adalah agar kalian menjaga formalnya sholat, bentuk fisiknya sholat dengan syarat yang sudah disebutkan oleh syara untuk semua manusia. Jadi kalau sholat fisik itu untuk semua orang, tapi ini kan ahlul qalbi ya, orang yang memperhatikan hati, itu diperintahkan kemudian untuk menjaga makna sholat dan hakikat sholat dengan terus menerus menyaksikan Allah dan hadir bersama Allah Ta'ala, khususnya dengan khususul mukminin, dengan orang mukmin yang khusus, bukan umumnya orang mukmin. Utahe maknane qanitin iku tolibin, artine ndadekaken sira kabeh ing dalem ngadekira kelawan salat krana arah tolibul haq lan amrih wusul ilal haq lan aja amrih marang liyane hak krana Allah. Wasdawu wal abdi masal. Makna dari qanitin selain yang sudah disebut di atas adalah tolibin ya, sambil mencari atau berusaha untuk mendapatkan. Artinya agar kalian menjadikan berdirimu ketika sholat itu untuk mencari kebenaran, mencari al-haq, mencari Allah yang maha benar, dan mencari dan agar bisa sambung dengan al-haq itu. Dan lan ojo amrih marang liyane hak krana Allah wasdawu dan jangan mencari yang selain hak, karena Allah sudah berfirman tadi dalam hadis qudsi, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Mongko mangkono ikulah hakikate siratul mustaqim. Begitu itulah hakikat dari as-sirat al-mustaqim. Mongko paham to sira lan ngati-ati to sira supaya aja kliru saking siratal mustaqim, mongko dadi sasar sira utawa dadi maghdub sira. Fafham jiddan. Itulah hakikat dari sirat mustaqim ya, hanya mencari Allah semata. Karena itu pahamilah dan hati-hatilah kalian agar tidak menyimpang dari sirat mustaqim, jalan yang lurus itu ya. Sebab kalau menyimpang nanti kalian menjadi sesat dan atau menjadi dimurkai oleh Allah. Maka hendaklah kalian pahami itu. Fa in khiftum, lamun wedi sira saking dene landhepe iku sirat lan lembute lan krana adohe lakune, krana saking bangete apese atinira lan kuwate syahwatira, moko amriya pitulung kelawan billah lan tawakal sira ing atase Allah lan aja mutusno sira kabeh ing rahmatillah. Fa'in khiftum ya, kalau kalian takut atau khawatir, kalau kalian takut akan tajamnya sirat itu dan lembutnya, kecilnya dan jauhnya perjalanan karena sangat lemahnya hati kalian dan kuatnya syahwat kalian, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Jangan kau
putuskan kalian dari rahmat Allah, atau jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Metuwa sira saking kuwatira lan iradahira fa innahu la haula wala quwwata illa billah fafirru ilallahi rijala, lumaku kelawan qadamul ubudiyah, keluarlah kalian dari kekuatan kalian sendiri, atau lepaskan kekuatan kalian sendiri dan kehendak kalian sendiri, karena hanya ada kekuatan dan daya itu dengan Allah. Karena itu larilah kalian kepada Allah dalam dengan lari ini dengan kaki, ya, bukan larinya naik motor, rijalan, dengan jalan kaki, dengan kaki, dan jalanlah dengan telapak kaki kehambaan atau penghambaan kepada Allah. Atau rukbana, bisa juga kalian larinya itu dengan naik tapi apa yang dinaiki? Ingatasi jadzabatur rubbaniyah fa innahu ta'ala qala man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apa yang dinaiki? Yang dinaiki adalah jadzabatur rubbaniyah, tarikan dari Tuhan. Karena Allah bersabda, barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Artinya itu tadi jadzabat robbaniyah, itu artinya kalau kita mendekat jarak satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta, artinya lebih dekat lagi. Nah, itu maksudnya ditarik oleh Allah sehingga bisa sampai kepada Allah. Moko ojo mandek siro dumeh dawane sirot. Janganlah kalau berhenti karena melihat bahwa sirot itu jauh gitu ya. Bahwa menjaga diri terus menerus itu susah, lalu jangan berhenti. Wasjud waqtarib, sujudnya kalian dan mendekatlah kepada Allah. Lan ojo wedi sira saking landhepe sirot lan lembute krana sira ikutin mot ing dalem inayatul maulal karim wa hamalnahum fil barri al bahr, mongko wajib ing atase sira lumaku kelawan qadamul ubudiyah ing dalem amrih hidayatur rububiyah. Janganlah kalian takut kepada tajamnya sirot itu dan lembutnya, karena kalian itu dimuat atau diangkut di dalam perhatian Maula yang Pangeran yang maha banyak memberi, ya, maha pemurah, mungkin begitu. Firman Allah, dan kami muat mereka di darat maupun di laut. Maka wajib bagi kalian semua berjalan dengan telapak kaki penghambaan kepada Allah di dalam mencari hidayah dari Tuhan itu, ya, dari Pangeran itu, ya. Wa qauluhu fa idza amintum, tatkala wis aman saking khauf dhaful basyariyah krana wis kumandel kelawan altafur rububiyah, mongko nuli padha dzikira lan elinga sira kabeh ing Allah kaya barang kang wis merohaken Allah taala ing dalem Fatihah, ing dalem pangucape musolli iya kana abudu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah aman dari takut lemahnya manusia, takut akan kelemahan manusia, karena sudah sudah percaya atau bersandar kepada pertolongan Allah, pertolongan Tuhan, maka ingatlah kamu kepada Allah. Maka sebutlah dan ingatlah Allah sebagaimana telah
tunjukkan di dalam suratul Fatihah, dalam ucapan seorang yang sholat dengan Fatihah itu, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya. Jadi itu petunjuk, itu isyarat, ya. Surat Al-Fatihah itu isyarat bagaimana kita melakukan sholat, baik sholat fisik maupun sholat hakiki. Maka krana setune Allah iku yakti anuduhaken ing sira marang siratal mustaqim kama wa'adakum bi fadlihi wa karamihi ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu hamidani abdi. Yaqulul abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulullahu athna alayya abdi. Yaqulul abdu maliki yaumiddin. Yaqulullahu majjadani abdi. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullahu azza wa jalla hadhil ayatu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah. Fa haula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Al-hadits. Karena Allah pasti akan menunjukkan kepada kalian semua jalan yang lurus sebagaimana telah dijanjikan dengan bagaimana Allah telah berjanji kepada kalian untuk memberikan anugerahnya dan kemurahannya di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, qala Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, seorang hamba dalam membaca surat Fatihah itu, seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai atau yang menjaga semua alam. Maka ketika mendengar itu Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Lalu hamba berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Lalu hamba mengatakan, yang merajai hari kiamat atau hari agama. Maka Allah berkata, hambaku telah memuliakanku. Allah hamba selanjutnya mengatakan, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Allah menjawabnya dengan ayat ini ada di antara aku dan hambaku. Dan seperti tadi dibagi dua, dan bagiannya hamba itu adalah apa yang dia minta. Yaqulul abdu, hamba berkata lagi, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat. Maka Allah berfirman, fahaula ili abdi. Itu semua untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa dengan membaca Al-Fatihah itu kita sepertinya berhadapan-hadapan dengan Allah, dan Allah di akhir pembacaan surat Fatihah itu mengatakan wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Artinya apa yang dimintanya pasti akan diberikan, akan dikabulkan, gitu ya. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Marilah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.